Apa yang menyebabkan orang ghosting? Gampangnya adalah karena nggak mau bertanggung jawab gitu. Jadi kita sambil ngetes nih, ya, ngecek ini bener-bener emang ghosting beneran atau perasaan kita aja yang Betul. di-ghostingin. Mungkin karena terlalu ekspektasi tinggi barangkali ya. Baik, Pak Arfan kita sambung. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ini, kita sudah clear dengan definisinya gitu ya, menghilang tiba-tiba tanpa pemberitahuan ya, nggak ada alasan, nggak ada hujan, Betul. nggak ada badai, tiba-tiba cus gitu kan, Ya. hilang begitu. Eee, Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar lah kira-kira gitu ya. Dan ini terjadi di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh ya, Pak Arfan, perilaku ini sebenarnya muncul kenapa sih gitu ya, kalau dilihat dari, ini kan ranah perilaku ya, psikologi Betul, manusia. betul. Sebenarnya kalau Bapak temukan dan pelajari gitu, ini terjadi apa yang mendorong atau yang menyebabkan orang melakukan seperti itu, Pak Arfan? Terima kasih Mbak Ola ya. Yang menarik di Amerika itu pernah dilakukan penelitian Mbak ya di satu kelompok orang gitu. Eh, Ternyata seperempat orang dari yang diteliti 25% itu pernah menjadi korban ghosting Mbak. Gitu Mhm. ya. 25% pernah menjadi korban ghosting dan ternyata dari orang-orang yang diteliti itu 20% pernah melakukan ghosting gitu. Mhm. Ya, jadi ini sesuatu yang banyak sekali terjadi gitu. Ya. Mhm. Yang paling banyak adalah ketika orang punya utang, Mbak Ola. Oke. Ya, saya juga pernah mengalami ya beberapa kali ya ketika ada orang yang berhutang kepada saya, awalnya tentunya baik-baik pasti dan sebagainya, tapi setelah beberapa waktu kemudian orang tersebut menghilang gitu ya. WA-nya nggak bisa dikontak begitu, saya diblok Oke. begitu. Ya, Mhm. kemudian saya coba media yang lain ya melalui Messenger di Facebook juga ternyata sudah diblok juga. Saya coba Mhm. ke Instagram sudah diblok juga gitu loh. Mhm. Menghilang gitu. Ya. Sama Oke. sekali menghilang selama beberapa tahun gitu. Jadi saya kira itu pengalaman banyak orang ya yang paling sering ya ketika ada orang berhutang kepada kita kemudian waktunya sudah tiba gitu kemudian orang itu seolah-olah menghilang di telan bumi gitu Mbak Ola. Mhm. Nah, Mhm. apa yang menyebabkan orang ghosting? Gampangnya adalah karena nggak mau bertanggung jawab gitu. Oke. Karena Iya, tidak iya. mau bertanggung jawab. Nah, itu juga ada beberapa alasan juga gitu ya. Bisa jadi orang ini tidak punya skills, Mbak Ola. Oke. Tidak punya skills untuk mengatakan yang sesungguhnya dia rasakan gitu. Ya. Ya, Mhm. saya pernah itu di tahun 2008 akhir Mhm. itu pada hari Natal itu ada sebuah kejutan tuh di hari Natal tahun 2008. Mhm. Ya, itu saya panggil ART saya punya ART asisten rumah tangga tuh 2 orang Mbak Ola. Mhm. Ya, saya panggil dan sebagainya karena kok udah siang belum turun-turun juga ya. Mhm. Eh, Ternyata tidak menjawab dan karena kita curiga kita naik ke atas lihat kamarnya udah kosong Mbak Ola. Gitu ya. Mhm. Nah ini ART Oke. saya ada 2 orang tuh dan dua-duanya itu ghosting gitu alias kabur gitu ya. Jadi Mhm. ternyata subuh-subuh itu dia sudah lompat pagar gitu. Ya, Mhm. subuh-subuh di hari Natal 2008 lompat pagar, 2 orang gitu. Ya, tapi memang tidak membawa barang apapun gitu. Artinya tidak mencuri, tidak melakukan keburukan apapun gitu. Hanya dia kabur saja. Nah, ini kemungkinan sih kalau saya lihat ini masalah skill sebetulnya gitu. Ya, Karena ya. apa? Karena dia tidak punya skills untuk berkomunikasi gitu. Ya, Ya. menyampaikan bahwa sebetulnya saya sudah tidak betah atau apa yang dia rasakan, dia tidak punya kemampuan itu. Jadi communication skill-nya yang kurang gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan dari ghosting, ya. Tapi Mhm. selain communication skill, ada lagi alasan yang lain yaitu memang tidak ada niat baik gitu. Ya, tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah gitu sehingga lebih suka kabur gitu. Ya, saya pernah punya beberapa kali juga ya di kantor ya, yang terakhir itu baru di tahun 2019 kemarin gitu, Mbak. Ya. Jadi ini Ya. kalau di kantor tuh biasanya terjadi setelah gajian, Mbak Ola. Oh, oke. Ya, setelah gajian besok kemudian tidak masuk gitu ya. Tidak Mhm. masuk, kita pikir kan sakit ya. Oh, nggak apa-apa lah gitu ya. Sehari, 2 hari, 3 hari ya luput dari pengamatan kita gitu. Mhm. Di hari keempat itu kita mulai
bertanya-tanya gitu, dan saya mau What's kontak gitu. wrong gitu ya? Ya, what's wrong nih? Apa yang sedang terjadi? Saya mau kontak lewat WA kan? Apa kabar kamu? Sedang sakit atau kenapa 3 hari nggak muncul di kantor? Ternyata WA saya sudah diblok gitu. Hmm, 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 Ya, saya hmm. punya beberapa handphone, ya, tiga-tiganya sudah diblok gitu, ya. Jadi saya udah nggak bisa kontak tuh ya. Kemudian saya tanya ke teman saya yang lain dong. Yap. Ternyata WA tim saya semuanya juga sudah diblok gitu. Nah itu. Hmm, Nah kemudian kan hmm, timbul kecurigaan kan, wah ini kenapa nih gitu ya. Nah akhirnya tetap tidak ada berita apapun. Coba dikontak melalui Facebook dan IG juga semua sudah diblok. Jadi memang sudah direncanakan sedemikian rupa gitu. Nah kalau ini menurut saya bukan karena faktor skills, hmm, karena sebelum-sebelumnya dia bisa berkomunikasi dengan baik kok gitu. hmm. Dan kita juga biasa kok menyelesaikan perbedaan pendapat semua dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, Artinya ini beda dengan kasus ART saya gitu. Kalau ya. ART tadi itu masalahnya skills pasti. Dia tidak Hmm, punya kemampuan untuk menyampaikan unek-uneknya gitu. Nah kalau ini biasa gitu, diskusi biasa, berdebat juga biasa gitu. Ya, hmm, hmm. jadi masalahnya bukan karena skill kalau begitu. Ini masalah niat baik. Tidak Oke, adanya niat baik gitu Mbak Ola. oke, oke. Itu Mbak Ola. Ya, Dua ya, alasan ya. yang seringkali membuat orang ghosting atau kabur gitu ya. Tetapi sebenarnya sih intinya adalah no responsibility gitu. Tidak ada tanggung jawab gitu untuk bisa menyelesaikan masalah dengan face to face gitu. Sehingga memilih untuk avoid gitu ya, memilih untuk menghindar begitu Mbak Ola. Oke. Bukankah memang kecenderungan manusia ya, Pak Arfan, ya saya coba melihat flashback juga gitu ya dalam Ya, banyak, kasus yang kita, perhatikan juga di ranah umum begitu, di ranah publik, mmm, artinya, eee, soal niat baik ya, kemudian tanggung jawab, lalu kemudian tidak punya skill untuk menyampaikan unek-unek dan sebagainya. Bukankah memang kecenderungan manusia, Pak Arfan, selalu menghindari yang namanya pain gitu ya? Menyampaikan unek-unek ya, bertanggung jawab, nah itu kan berkaitan dengan pain. Nah, bukankah memang kecenderungan manusia itu cenderung menghindari rasa sakit, pain gitu ya, dan ya lebih senang dengan suasana yang nyaman gitu, versi manusia lah ya, nyaman, ya. tidak ada yang menyerang dan sebagainya. Bukankah memang kecenderungan kita, manusia human tuh seperti itu ya, Pak Arfan? Betul sekali Mbak Ola ya. Manusia kan selalu menghindari kesakitan dan selalu Ya, mengejar kesenangan kan seperti itu ya. betul. Em, tetapi kan kita orang-orang yang belajar itu kan sebetulnya kecenderungan manusia ya. Tapi kan Ya, ketika kita belajar mengenai etika gitu ya, ketika kita belajar mengenai tata krama, ketika kita belajar mengenai yang namanya profesionalisme, justru tujuan kita belajar segala macam itu kan adalah untuk menghindarkan kita dari kecenderungan-kecenderungan buruk gitu. mhm, mhm, Bahwa manusia itu kan kecenderungannya sama, semua orang kan kecenderungannya mengeluh, semua orang kan kecenderungannya ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah kan. mhm, mhm, Kenapa terjadi korupsi sebetulnya? Karena orang ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah kan? mhm, Daripada repot-repot kerja, daripada repot-repot berbisnis yang belum ya, tentu berhasil, masih ada ya, kemungkinan rugi kan? Mendingan kita korupsi saja kan? Semua ya, orang punya kecenderungan seperti itu. Jadi itu mhm, kecenderungan yang manusiawi. Tetapi kita kemudian belajar yang namanya agama, ya kan? Kita belajar agama, kita belajar budi pekerti, kita belajar tata krama, kita belajar profesionalisme, kita tahu bahwa perusahaan kita punya nilai-nilai gitu ya, punya values. Tujuannya mhm. apa? Tujuannya adalah untuk menghindarkan manusia dari kecenderungan manusiawi yang buruk gitu. Oke. Nah, Pak itu. Arfan, kalau kalau tadi Bapak mengatakan itu kan semua adalah hasil dari proses belajar. Nah, kalau sampai terjadi demikian, berarti kan ada apa nih dengan proses belajarnya ya? Dan Betul. gimana caranya nanti, supaya kita ya dari hari ke hari harapannya kita menjadi orang-orang yang kualitasnya itu kan naik ya, nambah gitu ya. Apakah itu Ya, soal dalam hal pertanggungjawaban, dalam hal soal skill menyampaikan perasaan, segala perasaan ya, karena kadang-kadang ya, orang berpikir yang perlu disampaikan berkaitan dengan perasaan itu kan, hanya perkara-perkara yang seneng aja gitu ya, betul, betul. giliran, suasana yang kurang pas gitu, kurang nyaman, nggak mau menyampaikan, Ya. disimpan ya kan, terus akhirnya jadi, muncul lewat tindakan. Nah, ini gimana sebenarnya kita bisa, paripurna lah dalam pelajaran itu? Nanti mungkin Pak Arfan bisa kasih, tips-tipsnya ya, kita gali lebih dalam,
Apa yang Betul. membuat orang bisa menjadi lebih besar potensi belajarnya, berhasil gitu, kalau apa begitu?